Sebelumnya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Gimiko Jesiswoyo dengan NIM G023086 dari kelompok B9. Di sini saya akan menjelaskan anatomi di blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arcus respiratorius superior, yaitu faring. Faring dia dibagi jadi 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring dia terletak di skeletopis 1-2, orofaring di skeletopis 2-3, laryngofaring 3-5. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana gambaran dari letak faring sendiri. Nasofaring dia sebelah anteriornya ada koana, kemudian kavitas nasi. Orofaring sebelah anteriornya ada kavitas oris. Kalau laryngofaring dia sebelah anteriornya ada adductus laryngis, larynx, dan juga trakea. Faring kita bisa lihat ini untuk secara detailnya struktur dari nasofaring ada ostium pharyngeum tubuh auditoria di sebelah sini, kemudian ada tonsilla pharyngea, torus tubarius, recessus pharyngeus, torus levatorius di sini. Lalu untuk pandangan posterior kita sudah lihat koana, pharyngeal recessus, torus levatorius. Orofaring secara pandangan lateral kita bisa lihat ada arcus palatoglossus, tepi isthmus faucium. Kemudian pandangan posterior kita bisa lihat tonsilla palatina, vallecula epiglotica, arcus palatopharyngeus, kemudian ada isthmus faucium. Kalau pandangan superiornya kita bisa lihat arcus palatoglossus, tonsilla lingualis, vallecula epiglotica, dan tonsilla palatina. Laryngofaring secara pandangan lateral kita bisa lihat ada adductus laryngis. Kalau pandangan posteriornya kita lihat bisa lihat bagian laryngofaring, sedangkan kalau yang pandangan superior kita bisa lihat ada recessus piriformis. Kemudian di sebelah kiri ini ada klinis dari faring. Klinis namanya hipertrofi adenoid, di mana terjadi kelainan pembesaran ukuran dari kelenjar adenoid. Hanya untuk vaskularisasi faring, arterinya di bagian atas ada arteri maxillaris yang berasal dari arteri carotis externa, cabang ke ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, arteri facialis. Kemudian bercabang ke ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens, arteri pharyngeal ascendens, arteri lumbaris. Bagian bawahnya ada arteri thyroidea inferior yang berasal dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia, dan bergabung menjadi rami pharyngealis. Tonsilla palatina mendapat suplai udara utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Untuk venanya ada plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya secara sensorik dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau motoriknya dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Ini gambarannya vaskularisasinya mulai dari supply arteri, supply vena, dan ini inervasi ramus pharyngeus. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang struktur interna jantung. Struktur interna jantung ini kita bagi jadi 4. Ada atrium dexter, atrium sinister, ada ventriculus dexter, dan juga sinister. Ini untuk gambaran pandangan internal dari atrium dextrum sebelah sini. Kan ada vena cava superior. Nah, ini pintu masuknya di atrium dexter itu namanya auricula
dextra. Kemudian ininya ada crista terminalis yang agak kasar, lalu ada dilekati oleh musculi pectinati. Kemudian ada lubang di sini, yaitu ada sebuah struktur yang apa ya, lingkaran berbentuk awalnya lubang dia waktu kita masih bayi, waktu masih janin itu dia akan berlubang, kemudian akan menutup dengan sendirinya. Kok nggak menutup berarti ada suatu kelainan. Namanya fossa ovalis kan. Kemudian dia di sekelilingnya dikelilingi oleh limbus fossa ovalis. Untuk pintu keluarnya dia terdapat vena cava inferior, tapi di sebelah dalamnya dia dikelilingi oleh valva vena cava inferior, kemudian ada ostium sinus coronarii. Untuk muara pembuluh darahnya, vena cava superior dia melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valva vena cava inferioris atau valva Eustachii, namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula Trebesi yang juga tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Vena cordis ini melalui foramina venarum luminarum. Ini struktur interna jantung yang selanjutnya yaitu atrium sinister. Atrium sinister ini di sebelah sini. Ini kan ketika dibelah, dibuka, kita bisa lihat ada auricula sinistra, ada valvula foraminis ovalis, lalu di sini ada vena pulmonalis, ada kemudian ada valvula mitralis. Nah, untuk atrium sinister dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra ini di sini, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, kemudian satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ventriculus dexter itu ada musculus papularis septalis, trabecula septomarginalis, musculus papularis posterior, trabecula carneae, musculus papularis anterior, dan juga chordae tendinae. Chordae tendinae sama musculus papularis akan satu berfungsi buat mekanisme penutup buka tutup katup jantung. Lalu ada ventriculus sinistra. Ventriculus sinistra ketika dipotong kita bisa lihat ada chordae tendinae, kemudian ada musculus papularis anterior, ada trabecula carneae, musculus papularis posterior, ada katup mitral juga. Jadi ventriculus sinister ini dia merupakan bentuk apex cordis. Dan di sini otot jantung atau miokardium lebih tebal dibanding dari struktur lainnya karena ventriculus sinister ini dia bekerja yang lebih keras dalam memompa darah jantung. Kemudian vestibulum aorta, ada vestibulum aorta, ostium aorta untuk menghubungkan dengan aorta, ada musculus papularis dengan chordae tendinae. Dan untuk struktur eksternal jantung, kita bisa lihat secara anterior dan juga posterior. Ini gambaran anterior, ini gambaran posterior. Jantung sendiri, dia itu dibentuk dengan rangka, namanya skeleton cordis. Fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium, yaitu sebagai kerangka tadi, kerangka cord. Kemudian tempat pelekatan cuspis atau katup jantung, itu kan ada dua, ada atrioventricular dan juga semilunar. Kemudian untuk isolator impuls antara atrium dan ventricle.
Skeleton cordis dia terdiri atas anus fibrosus, trigonium fibrosum, dan pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Gambarannya annulus fibrosus, valva truncipulmonalis, annulus fibrosus valva aorta, annulus atrioventricular sexa, annulus atrioventricular sinistra, dan ini trigonium fibrosum sinistrum, ini trigonium fibrosum dextrum. Ini ada sedikit pembahasan dari annulus fibrosus dan juga trigonium fibrosum. Annulus fibrosus dia merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium, atrioventricular, artificium aorta, dan artificium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricular sinister berada di sekitar valva tricuspidalis, annulus atrioventricular sinister berada di sekitar valva mitralis, annulus valva aorta atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta, annulus valva truncipulmonalis, cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Kemudian untuk trigonium fibrosum, dia merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, trigonium fibrosum dextrum. Jadi trigonium fibrosum itu dibagi jadi dua, trigonium fibrosum dextrum dan juga sinistrum. Dan dextrum dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Kalau yang sinistrum atau yang sinister dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Tanya, ini ada mekanisme katup dari katup jantung. Tadi sudah sempat saya bahas tentang katup jantung dibagi jadi dua, ada katup atrioventrikular dan juga semilunar. Atrioventrikular ada trikuspid dan mitral, kalau semilunar ada aorta dan pulmoner. Jadi jantung itu kan ada 4 ruangan, atrium kanan, ini atrium kanan, dextrum, kemudian atrium kiri, atrium sinister, kemudian ventricle dexter dan juga sinister. Pertama-tama darah akan masuk dari vena cava superior di sini, akan masuk dari sini dan dari vena cava inferior dari sini. Jadi dari dua sisi ini. Dari dua sisi ini darah akan masuk. Kemudian kalau di sini dia akan masuk ke jalur masuk di atrium kanan, atrium dexter di sini. Nah, kemudian setelah berkumpul di atrium dexter dia akan kalau sudah penuh atau sudah cukup volumenya, dia akan membuat katup trikuspid itu terbuka dan darah akan masuk ke ventricle dexter. Kemudian darah akan masuk melalui katup pulmonal dan masuk ke arteri pulmonalis nih. Arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Di sini kalau ada paru-paru, dia ke paru-paru. Lalu akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Di sini tidak nampak untuk venanya. Lalu akan masuk ke atrium kiri melewati katup trikuspid atau mitral. Nanti ada di sini katupnya. Dan masuk ke aorta sini. Lalu ke seluruh tubuh. Begitu untuk cara kerja mekanisme katup. Ini ada valvulanya, kan katupnya ini valvularis, pulmonalis. Cara kerjanya seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang diafragma mediastinum. Jadi secara singkat diafragma yaitu dibagi jadi dua bagian, yaitu pars muscularis dan juga centrum tendineum. Pars muscularis
yaitu yang perifer, terdiri dari pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Sedangkan kalau centrum tendinum, yang seperti ini, itu dia sentralnya. Ini pada vaskularisasi dan juga beberapa struktur yang bisa kita lihat di diafragma. Secara spesifiknya itu di diafragma yang sentrum tendineum. Jadi sentrum tendineum ini dibagi jadi, kita bisa lihat ada empat struktur, yaitu hiatus aorticus yang setinggi VT12. Nah, hiatus aorticus ini nantinya dilalui oleh aorta, ductus thoracic,us vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus tinggi VT10, dia VTH10 dilalui esophagus, pastinya ada nervi vagi, ramus esofagi, arteri gastrika sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni setinggi VTH8, lalu oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu sebenarnya juga ada satu lagi, yaitu trigonum sternocostal atau lari, namun tidak nampak di sini kayaknya. Ya, struktur itu dilalui oleh arteri atau vena epigastrika inferior dan vasa lymphatica. Kemudian ini untuk vaskularisasi dari diafragma, ada arteri pranica inferior, superior, perikardiopranica, muskulopranica, dan drainase venanya dia paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya ada nervus phrenicus, nervus spinalis C3 sampai C5. Kemudian ini di mediastinum. Mediastinum merupakan ruang dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis, sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis. Angulus sternalis itu pertemuan antara manubrium dan corpus sternum sampai ke discus intervertebralis antara VTH4 dan 5. Dan bagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferius. Inferiusnya ada anterius, medius, dan posterius. Ini yang mediastinum superius. Mediastinum inferius dia ada yang anterior, anterius, ada medius, dan juga ada yang posterius. Superius, di mediastinum superius ini tempatnya ada stimus, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada trakea, esophagus, nervi phrenici, nervus vagus, ramus laryngeus, recurrens nervus vagus, kemudian ada ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Ada juga pembuluh darah dan lymphaticus. Mediastinum inferior ini dibagi jadi 3 tadi, ada yang anterior, medial, dan juga posterior. Anteriornya letaknya di anterior pericardium atau lapisan jantung, posterior sternum, dan musculus rapheus thoracis. Isinya ada sisa timus, lalu limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Yang media letaknya di antara cavitas pleura dekat dextra dan sinistra, dextra et sinistra. Kemudian isinya ada cor pericardium, nervus phrenicus, pelengkap aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Kalau yang posterior, dia letaknya di posterior pericardium antara pleura mediastinalis, isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus phrenicus. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.